Assalamualaikum, Mamang. How are you? Warga netizen. Waalaikumsalam. Fans Mamang Garok. Garok MK2. BTW, apa nih yang lagi rame? Yang lagi rame? Ada dua nih yang lagi rame. Pertama, ini satu-satu dulu deh. Satu-satu dulu. ABK dulu. Yang ABK di Cina. Iya. Si itu. Itu nanti. ABK itu mesti dijelaskan. ABK itu apa? ABK itu apa? ABK itu adalah anak buah kapal. Bekerja di kapal sebagai nelayan, mencari ikan buat makan sehari-hari, buat mencari sesuap nasi. Nah, datang kabarnya dari negara Cina. Ya, dari negara Cina. Ya, nggak usah ngetes dong. Nggak apa-apa, ini nanti nggak apa-apa. Kita Enggak, ini sumpah. Ini area sebelahku gue gamparin. Ini area sebelahku gue gamparin. Gini. Gak apa-apa, gua rasis. Ntar tugas sensor kan, Gi? Seperti biasa. Nggak, sumpah, lu ngomong gitu lagi, ngegas kata-kata itu lagi, udah gampang. Iya, Pak. Iya. Udah, lanjut. Ya udah, gua kurang paham sih sebenarnya ABK nih. Jadi si G yang tahu sebenarnya sih kasus ABK ini gimana. Gua sebenarnya nyimak dikit katanya dengar lagi katanya ABK yang dari Indo ini meninggal dibuang ke laut. Udah, gue cuma tahu itu doang. Dan mereka itu juga kerja dipaksa 18 jam sehari. 6 jam itu tuh udah masuk istirahat makan. Kata siapa? Gue tuh taunya dari ini, Pak, dari Korea Reomit. Gue nonton dikit-dikit, nggak begitu nyimak. Nggak niat. Ya kan, coba lu yang paham, Pak. Lu yang paham, Pak. Gini. Yang gue dengar dari si YouTuber siapa tuh yang orang Korea? Ya, Jang Hansol. Korea Medok. Nah, Korea yang bedok. Korea Medok. Nah, dia itu bilang kalau si ABK-nya ini kerja 30 jam kerja dan istirahatnya itu 6 jam setelah dia 30 jam kerja. Gila nggak lo? Ya. Dan selama 30 jam itu dia berdiri terus baru yang 6 jam itu buat istirahat. Gitu. Katanya istirahatnya cuma makan doang yang gue dengar. Kalau tidur nggak dapet sih. Dia nggak tidur. Nggak tidur kan? Terus. Cuma istirahatnya itu cuma boleh makan doang berarti. Enggak harus. Setahu gua nggak harus. Ya pasti ada istirahatnya lah, tidur. Gitu. Waktu itu selama 6 jam emang nggak tidur tuh gimana rasanya? Nggak tahu lagi gua. Katanya juga nih yang gua dengar itu ABK ini disuruh minumnya tuh dari air tawar, air putihnya ini itu diminum sama pekerja Cina. Itu gue dengar. Ini gue kan kurang paham nih sebenarnya kayak gini. Gini. Woi. Iya. Iya, paham. Tolong jelaskan, Bung. Ayo, Bung GG. Jangan kelamaan, kita main PUBG nih. Ini aja gue masih main Mobile Legends, anjir. Gue tahu YouTuber game. Lanjut. Gini, untuk masalah minumnya, itu untuk minumnya cuma
untuk air mineral aja sebatas untuk ABK yang Cina. Nah, untuk ABK Indonesia atau yang dari luar, entah dari luar atau di mana, mereka itu minum dari air filtrasi dari Laut. air laut. Nah, dan mereka digaji cuma berapa ya? Kalau nggak salah 100.000 per 13 bulan. Bulan. 100 ribu per 13 bulan. Lalu sehari makan. Nah, Lu sehari makan aja berapa, Pak? Itu 13 bulan itu aja selama dia kerja itu dapatnya ya cuma $1 berapa dolar gitu ya, bisa dirupiahin sekitar $1 berapa sih itu kemarin yang gue dengar dari si YouTuber sebelah ya. Katanya sih ya, katanya yang gue juga dengar dari YouTuber itu di kontraknya itu sebenarnya harusnya berapa ribu dolar. Cuman kan ya kalau dirupiahin sekitar inilah 100 ya kalau nggak salah. 100-an kalau nggak salah deh yang gue denger ya. Iya. Dan karena pada tahu berita ini nih banyak komentar nggak enak di kolom komentarnya Opa Jang Hansol ini. Nah, jadi total ABK yang meninggal di kapal pemilik perusahaan Cina itu berjumlah 4 orang. Nah, 1 orang tersebut meninggal di darat setelah dilakukan evakuasi dari kapal. WNI tersebut meninggal di Busan Medical Center dengan dugaan pneumonia dan 1 orang meninggal di laut yang jenazahnya dilarung di lautan. Sementara 2 orang lainnya meninggal saat melakukan pelayaran ke Samudra Pasifik pada akhir tahun 2019 lalu. Nah, menurut kalian nih, dari Abang Gamers dulu nih, Abang Gamers, anjay. Abang ini SNH, ayo silakan. Apa nih? Maaf. Waktu dan asbaknya dipersilahkan. Gimana? Mohon maaf. Ya udah, Megumi dulu yang nanggepin. Kalau gue sih ya itu sebenarnya kan gini loh, dalam kontrak kerjanya itu sudah tertulis kan kalau si ABK-nya seharusnya dikremasi. Iya. Nah, tapi kalau gue berpikir lagi, mungkin pada saat itu dia nggak menemukan daratan, jadi daripada mayatnya busuk di kapal, lebih baik dibuang ke lautan, gitu loh, menurut mereka ya. Ya menurut asumsi gue juga begitu sih. Tapi seingat gua ya, itu kapal sebenarnya kapal ilegal. Gak cuma cari ikan tuna, ikan hiu juga. Nah iya. Nah, kalau misalnya mendarat di daratan, bakalan kena masalah. Nah, makanya si orang Korea ini, maksudnya polisi lautan Korea, itu berusaha mengusut tuntas kasus ini gitu, karena kan dia bukan hanya membuang si ABK ke lautan, tapi dia juga nangkepin hiu kan. Dan hiu itu kan sebenarnya nggak boleh gitu untuk ditangkap, apalagi dijual kan siripnya gitu. Makanya kan si Koreanya ini mau ngusut tuntas kasus ini gitu.
Ya, menurut abang SNH gimana nih? Bentar. Gimana? Ayo. Om gamer tampan. Yang nggak tahu lebih tampan mana antara SNH dengan Reza Arab. Jadi begini, ya, kalau menurut gua yang secara ini kan kita ngomongin pembuangan ke arah laut kan ya. Iya. Jadi kita bisa lihatnya secara manusiawi atau tidak. Sebenarnya kalau gua ngeliatnya ini bukan nggak bisa didapet. Ya. Ini bukan manusiawi. Kita ngelempar mayat ke mana? Ke laut itu. Laut. Sebenarnya tuh gimana ya? Mereka manusia tapi nggak memanusiakan manusia. Nah, benar. Makasih, Bapak. Main nyebut merek aja lu. Oh ya, kira. Sensor nama gua, Ge. Itu disensor. Sensor. Gak mau. Bodoh. Jadi gini, habis itu. Ini gue pengen ngomongin kontraknya lagi. Kenapa gue pengen ngomongin kontraknya lagi? Di dalam kontrak itu jelas-jelas tulis. Ketika di dalam kontrak itu tertulis ketika dia suatu saat mati atau meninggal, mayatnya akan disimpan, kemudian ditemukan daratan baru dikubur. Harusnya begitu. Harusnya ya kayak gitu, bukannya main lempar aja. Hati nuraninya mana sih? Kan dikremasi. Enggak, di kontraknya dibilang di kapalnya dikremasi. Iya, Ditemukan daratan, habis itu abunya itu dikembalikan daratan keluarganya. Iya, ditemukan daratan, dikembalikan keluarganya, dikubur sesuai kemauan apa yang kerabatnya mau. Tapi apa yang kita dapat? Dia malah dibuang di lautan. Bukan nggak punya otak lagi, hatinya nggak ada. Kalau kita mau bahas ini, kayak bahas kapal itu, apakah kapal itu menandakan kita akan dijadikan suatu bahan percobaan atau emang kita tuh dijadikan budak lagi? Kita udah menolak untuk dijadikan budak, sementara mereka menjadikan kita budak lagi. Kalau misalkan kayak begini terus kapal itu ditangkap, bisa-bisa muncullah suatu percikan untuk kita buat kita marah gitu. Sebenarnya emang kita udah marah nih, satu negara kita udah marah. Cuman apa dengan kapal itu belum ketangkap kita bisa ngelakuin apa sebagai negara? Belum. Gitu. Gua nemu satu komen di YouTube-nya Opa Jang Hansol. Benar-benar terbalik kalau TK Cina dilindungi mati-matian oleh rejim ini. Kejadian ini sudah lama tapi media bungkam. Siapa media itu? Mana suara pemerintah? Kalau misalkan pemerintah sendiri gak bakal bisa ngelakuin apa-apa karena kapal itu belum ditangkap. Iya. Mau gimana? Misalkan dia minta untuk namanya pemerintah melakukan sesuatu, apa yang bisa pemerintah lakukan? Dia belum masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia. Kalau misalkan udah masuk, itu baru ya. Indonesia baru bisa ngurusin. Baru Indonesia bisa gerak gitu loh. Bisa ada izin dari semua negara, termasuk dari PBB sekalipun untuk namanya menenggelamkan kapal itu. Cuman apa? Ini dia teritorialnya masih belum diketahui. Dia cuman kemarin numpang di Busan. Kalau misalkan Busan tahu itu adalah kapal ilegal, apa mereka nggak bakal namanya nenggelamin? Kalau misalkan mereka tahu, mereka tahu Pak, pasti bakal nenggelamin gitu. Ini itu kan juga bukan di lautan Indonesia. Nah, masa nih orang minta pemerintah Indonesia buat nindak secara hukum, padahal itu bukan wilayah Indonesia, di luar wilayah Indonesia gitu loh. Itu yang jadi problem. Nah, nggak mikir sampai situ dia. Ini kalau misalkan orang kebanyakan nyalain pemerintah gitu loh.
emang nggak benar. Iya. Jujur, iya. Cuman apa kita membawa suatu fakta, walaupun kayak begini, gak bakal bisa ada apa-apa, gak bakal bisa namanya lakuin apa-apa. Iya, pemerintah nggak bakal bisa ngelakuin apa-apa, boy. Kalau misalkan itu di luar wilayah Indonesia, masa ya pemerintah harus harus ngurusin tindakan hukum, sementara mereka melanggar bukan di Indonesia. Gini deh, kasus Reinhard Sinaga, itu yang nanggung siapa? Bukan hukum Indonesia, bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa. Pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa kalau misalkan gini, pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa kalau misalkan itu kasusnya bukan di negara Indonesia, bukan di wilayah Indonesia, gitu loh. Kecuali kalau misalkan kasus pembuangan mayat itu ada di lautan, ada di wilayah Indonesia, baru pemerintah Indonesia bisa, gitu loh. Iya. Kayak gini, emang benar kata lo, kayak si Reinhard. Reinhard itu sekarang dijatuhkan hukuman sesuai hukuman dari Britain, dari Inggris. Iya. Kalau misalkan si Reinhard ketangkap di Indonesia oleh pemerintah Indonesia, iya, dia dijatuhkan hukuman Indonesia. Iya. Gitu loh. Gak bisa main disama-samain aja. Ibarat kayak apa namanya, kode etik jurnalistik gitu-gitulah. Atau kayak publish berita gitu kan, beda antara luar negeri sama Indonesia. Kalau Indonesia nama pelaku disensor. Kalau di luar negeri contohnya di London ya gitu. Apa namanya? Yang kasus Reinhard. Nah, beda. Kalau di sana nama pelaku dijabarin dikasih tahu siapa, nama keluarganya siapa, tinggal di mana, dijabarin. Gitu loh. Nggak bisa main sama-samain aja ya sama yang terhukum sama kode etik jurnalistik. Nggak bisa main sama-samain. Gue ngambil contoh aja. Gue ngambil contoh dari kode etik jurnalistik gitu. Mungkin dari saudara GG dan saudari Megumi. Bentar. Oke. Tapi di media yang gue baca nih, pelarangan terhadap 3 jenazah yang meninggal terpisah ini sesuai dengan aturan Organisasi Buruh Internasional. Pelarangan juga dilakukan atas persetujuan keluarga dan pihak keluarga almarhum bersedia menerima kompensasi dari perusahaan atas meninggalnya ABK WNI tersebut. Nah, apa dikasih kompensasi? Orang itu kapal ilegal kok. Gak mungkin dapat kompensasi. Gak akan ada. Karena kalau secara itunya kapal ilegal itu dia tidak kerja untuk siapa-siapa. Dia bayangkan itu bajak laut. Gitu loh. Dia nggak kerja buat siapa-siapa. Iya, dia sesuai organisasi buruh internasional. Iya, betul. Cuman kalau misalkan organisasi ini tahu dia bakal kerja untuk namanya kapal ini, kan belum. Gue kurang paham juga sih, makanya nih kali ini gue diem sih. Mungkin nanti kasus kedua gue bakal lebih cekcok, lebih banyak bacot gitu loh dibandingkan bahas ABK ini. Tapi ya, emang jujur aja gue geram juga sih gitu loh. Walaupun gue nggak paham, tapi karena gue tahu dari media tadi, dari lu pada juga, walaupun gue tahu sedikit gue geram gitu. Ya. Iya, geramnya apa? Karena gak memanusiakan manusia gitu. Iya. Ya, secara komunis. Sekarang gini deh, lo lihat Kim Jong Un, dia memperlakukan masyarakatnya kayak gimana? Jangan masyarakatnya. Bawahannya aja. Kalau ngapa-ngapain sedikit, salah sedikit aja, kena tembak. Corona, mati lo yang ada. Yang kena corona, gue nggak tahu nih bener apa enggak nih isunya, gue denger aja nih. Yang kena corona ditembak mati, nggak mau pusing.
Nah, itu dia mah nyari cara simpelnya aja. Terus dia banyak melakukan pembunuhan sadis. Contohnya Itu komunis tuh gitu, komunis begitu. Makanya kayak Cina kan komunis. Ya lo tahu aja. Iya. Negara kita sekarang yang nguasain siapa? Mohon maaf nih gue. Yang nguasain apa dulu nih? Tapi jangan terlalu menyalahkan Cina loh ya. Enggak, kita nggak bisa nyalahin Cina banget. Kita nggak ada yang nyalahin Cina soal ini. Karena apa? Cina pun tidak memegang kapal ini. Walaupun awak-awaknya itu dari Cina. Nah, Bener nggak? Bener. Awak-awaknya emang dari Cina. Tapi Cinanya sendiri nggak terlibat gitu. Nggak terlibat. Cina, kita mau tanya apapun ke Cina bakal jawab nggak tahu. Ini bukan kapal kita. Ya karena itu ilegal. Lepas tangan aja mereka mah dengan masalah itu gitu. Mereka aja lagi sibuk sama corona. Gimana mau sekarang? Gini. Ada aja emang tuh pelaut atau apa ya gue bilangnya ya, nelayan lah, nelayan itu main buang aja. Bajak. Cuman mereka itu apa nih? tapi gue tuh bingungnya gini. Mereka meninggalnya semua karena kelaparan. Nggak ada yang karena penyakit. iya. Walaupun ada penyakit pun itu juga karena mereka mengkonsumsi yaitu air laut itu. Air laut yang filtrasi. Kan nggak manusia ya gitu mau difiltrasi atau enggak ya namanya air laut kalau diminum ya bikin badan gak enak lah. Coba deh lo berenang di pantai keminum air laut apa rasanya, udah gitu doang. Itu loh contohnya. Contohnya bisa gitu aja loh. sih, simple gitu. Kok bisa loh manusia nggak ada hati kayak gitu. Namanya komunis mana ada punya hati, mereka lihat Kim Jong Un aja udah gue mah gitu aja. Berkaca dari Opa Kim Jong Un ya. Yang suka Korea, yang suka K-pop, yang suka Opa, ya bisa jadiin Kim Jong Un Opa kalian. Gini, lu jangan ngibaratin K-pop sama Korea Utara loh. Mereka aja dilarang untuk nonton K-pop loh. Internet aja dibatasi loh sama pemerintah. Mereka tuh negara. Lu serius ngejek gua lu? Anjir, lu merasa terejekkan, merasa dihina lu. Sekarang ini jangankan masyarakatnya, keluarganya aja sendiri aja dah. Omnya kebunuh, omnya jadi dibunuh gara-gara ini diduga bakal meruntuhkan Kim Jong Un. Ya pokoknya dari yang terdekat aja dulu, jangan yang jauh-jauh. Iya. Keluarganya, terus bawahannya. Kim Jong Un nggak senang langsung bunuh aja gitu. Yang paling parah tuh nggak ada otak membunuhnya. Pakai namanya. Gini, itu kan sesuai otoritas negara tersebut. Kalau misalnya ada yang nggak sejalan, ya bisa aja diasingkan gitu loh. Iya. Bisa aja ditinggal namakan gitu. Soalnya ketahanan sang pemimpin itu harus dijaga. Iya. Tuh. Bukan masa menyalahkan, nggak menyalahkan sih. Dari tadi bahas Korea Utara sama Cina. Nah, kalau masa komunis atau nggak komunis itu kan tergantung itunya juga agama masing-masing. Terus gimana sih jelasinnya?
Iya, sekarang gini, kepercayaan masing-masing. Nggak sesuai aturan agama, tapi sesuai aturan pemerintahnya gimana gitu loh. Ya kan komunis kan lebih menekankan pemerintahannya daripada agama. Makanya. Kalau emang kita itu emang benar-benar agama Islam ya, benar-benar negara Islam, kalau kitanya sendiri ya, itu kita pasti bakal apa ya, ada namanya hukum potong tangan, ada yang Ya 11-12 sama di Arab lah. Ada yang dirajam. Iya. Kan nggak bisa gitu. Udah kita langsung ke topik 2 aja. Soalnya kita udah melenceng ke topik yang lain. Udah. Nih katanya si SNH udah nggak sabar nih kalau bahas Ferdian Paleka. Gue juga seneng masalahnya. Tertangkap, terciduk. Yang serunya lagi, dia tuh sempet loh bisa ke Palembang, anjir. Melarikan diri ke Palembang, gimana ceritanya? Bukannya itu ketangkepnya di Merak? Ini ketangkapnya tuh di tol Merak. Enggak, tapi kok bisa lari ke Palembang? Gitu loh. Iya, dia tuh melarikan diri ke Palembang, dan itu ketangkepnya itu dia baru balik dari Palembang. Ah? Itu gue baca tuh. Gini. Lucunya juga dia, apa namanya, yang gua geram tuh pas dia di awal itu kan bikin prank ngasih sampah ke banci. Terus pas netizen pada geram, dia tuh minta maaf. Dia bikin permintaan maaf di. Nah iya itu. Ngomong. Itu gimana orang gak kesel aja? Iya. Saya minta maaf. Saya menyadari kelakuan saya. Tapi bohong. Ya. Aduh. Masalah yang tapi bohong itu kata dari media yang liput Ferdian Paleka kemarin. Itu sebenarnya video udah lama. Gara-gara ada masalah sama selebgram. Itu yang masalah. Tapi bohong tuh. Bisa dari dulu aja udah ada masalah loh. Itu emang YouTuber bermasalah itu emang. Gue lebih suka dia pas diperlakukan kayak gitu di penjara, karena apa, dia pantas nggak dapetin begitu. Iya benar banget sih, benar. Walaupun nih jujur, ini pasti banyak yang bakal namanya banyak banget yang bakal namanya ngehujat gue soal ini. Cuman dia pantas digituin karena apa? Dia salah satu contoh bully. Iya. Membuli para transpuan pakai bahasa halus aja. Ya. Gini juga loh. Yang lucunya juga tuh pas dia kabur tiba-tiba rambutnya jadi hitam, kumis jenggot bersih, klimis gitulah. Pas menyembunyikan identitas Bapak. Iya. Iya, pas press conference nangis dong. Iya. Dia ini. Lihat gak lu pas press conference nangis Gue nonton itu. Dia bilang apa? Gue nggak tahu dia itu bohong apa benar. Gue nggak tahu juga itu beneran fake akun atau bukan. Yang bilang apa namanya? Kalau 30.000 followers, saya bakal menyerahkan diri ke polisian. Dia bilang enggak. Coba. Gue tanya Megumi. Wah, Megumi, lu sumpah kalau nonton yang video dia di press conference nangis itu, gue yakin lu ngakak sih. Dia ngakak. Reporternya langsung teriak. Gue yang paling gue ngakak tuh dia dibully sama ini dong, yang satu sel sama dia. Gue tuh ngakak banget anjir, yang dia ditelanjangin, dibotakin sampai disuruh masuk ke tempat sampah. Terus ngomong, "Halo guys." Itu cuman yang gue lihat tuh yang pas di penjaranya itu, yang di selnya itu dia ditabuk di belakang tuh, gue udah bunyinya pas plak, aduh, gue merasakan ASMR yang terbaik selama hidup gue. Iya. Itu ASMR banget. Ya itu sih
itu sih balasan yang setimpal ya. Kenapa Iya. gue bilang itu? Karena banyak orang yang tersinggung sama kelakuannya dia. Iya. Sama Apalagi PSK. Sebelumnya iya. dia kan pernah Dia pernah tuh bikin review bikin PSK. konten PSK kan. Nah, Ini itu yang Motif. bikin gua nggak suka. ini ngutip juga nih dari Bang WS Winston Renaldi. Dia juga bilang PSK tuh justru ngelakuin itu bukan, mereka jadi PSK tuh terpaksa gitu loh. Dan mereka tuh, dan si Ferdian Paleka ini bilang bikin konten mereview harga PSK. Sama aja menjatuhkan harga diri PSK dong. Makin udah mereka jatuh, malah makin jatuh lagi. Jatuh karena pilihan dan dijatuhin lagi sama kelakuannya Ferdian. Si Falcon. Iya. Ini, lu tau nggak? Lucunya lagi. Pas dia, lu tau kan ya pas dia udah ditangkap yang udah di kepolisian. Polisinya ngomong, Nah, kamu bentar lagi bebas. Tapi bohong, iya kan gitu kan. Itu gue langsung, itu kocak banget aja. gue ngakak. Gue itu nggak sih ya. sumpah. Itu pas polisinya ngomong begitu, gue nge-cringe, cuman gue ketawa kayak gue. Iya. Itu aslinya nggak lucu loh. Gue nge-cringe ya. Iya gak lucu. Nggak Gue lucu, nge-cringe gitu, cuman kok lucu ya. Iya. Lawakan tapi bohong itu sebenarnya lawakan yang cringe ya. Tapi dengan si Ferdian Paleka ini yang dijadiin target bercandaannya, gue langsung, wah cringe, tapi lucu banget ketawa lah, langsung ketawa gue. Ya emang cocok untuk ditertawakan kayak gitu. Ya itu bukan bikin dia lucu lagi. Dia mirip salah satu alumnus dari kampus kita loh, anak fakultas sastra mana gitu, gue lupa. Lanjut. Megumi itu dia lagi ngajak ngomong lu, lagi nanya lu. Krik. Lanjut, yang Falcon gimana? Gue belum ngomongin juga ya yang salah satunya katanya, salah satu dari 3 pelaku ini katanya ada yang nyerahin diri ya. Dia bukan nyerahin diri, dia diserahin sama orang tuanya. Dianya tuh siapa? Jadi salah satu kru YouTube-nya si Ferdian ini, nah tiba-tiba yang gue baca ya dari Line itu ibunya nyerahin dia ke kantor polisi. Mungkin malu kali ya ngeliat kelakuan anaknya. Sama ini apa namanya, malu juga sama tetangganya pasti tetangganya gue nggak tahu nih dia hidup di lingkungan mana, tahu-tahu dia hidup di lingkungan astaga, kepencet, bayangin dah. Gimana nggak bikin podcast online ya? Ya nggak apa-apa, dia di telepon sendiri cuy. Kita bertiga ngumpul di satu meja begitu, udah nge-record udah. Bisa. Tadi sampai mana ya? Gini, yang gue pikirin tuh kalau apa di saat si salah satu pelakunya yang diserahin diri sama orang tuanya itu tuh tinggal di mana anak-anaknya atau orang tuanya itu nontonnya itu bukan nonton TV lagi, nonton YouTube. Dan tahu tetangganya itu tahu kalau anaknya si ibu ini itu ngelakuin sesuatu hal yang nggak punya hati nurani, nggak punya akhlak, dan kelakuannya tuh sama kayak Dajjal kalau bisa dibilang. Mungkin orang tuanya pusing, mungkin ini gue ngomong kemungkinan ya, bukan fakta. Mungkin orang tuanya pusing, udah nggak bisa ini lagi apa, udah capek lagi dengerin omongan tetangga. Udahlah serahin aja nih anak, nggak ada akhlak juga.
lempar ke polisi, dihajar kan. Ya. Itu Iya kan? Iya benar. dia dikeroyok sih katanya. Ya begitu. Kan ada yang ditangkapnya dikeroyok tuh sampai babak belur. Gue lihat videonya. Ya. Terus Itu ada yang lagi satu. yang gue baca diserahin ke polisi sama nyokapnya. Mungkin kalau gue berasumsi sih nyokapnya malu ngeliat kelakuan anaknya begini. Ya itu yang tadi gue bahas. Tapi yang gue heran, temennya ketangkep tapi ini bocah malah hilang ke Palembang. Wah, set deh. Kok bisa? Itu sumpah sih backstep of the year sih. Gue kalau misalkan gue jadi salah satu krunya si Ferdian nih, si Falcon. Nah terus gue sebagai krunya dia, gue udah ketangkep nih, dianya enggak. Itu sakit hati loh. Iya itu sakit hati banget itu. Dia malah melarikan diri, ngamanin diri sendiri, akhirnya ketangkep kan di Merak. Iya. Dan kalau misalnya kayak gitu juga. Gue herannya, wah ini orang kok bisa gitu melarikan diri ke Palembang, mengungsikan dirinya selama 7 hari dong di Palembang. Kok 7 hari sih? Anjay. Orang kalau nggak salah 7 hari ya. Dia butuh kepolisian butuh waktu 4 hari buat nangkep dia. Tapi yang gue baca dia 7 hari. Itu medianya di mana itu? Gue ragu. 7 hari dia ngilang. Soalnya kan gue ada nonton juga nih berita di YouTube ya. Dia itu emang 4 hari dari rumah katanya mau lari ke, gue nggak tahu lupa. Kayaknya mau ke rumah pamannya lah, ke rumah omnya. Ketangkep di tol Merak. Lu tau nggak yang paling parahnya lagi apa? Dia dibantu melarikan diri dong sama orang tuanya. Iya, orang tuanya orang tua apaan? Gini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang mendengarkan podcast Ilmu Gibah, kalau anaknya salah, yuk serahin aja gitu loh. Mau anaknya bilang enggak, mau anaknya bilang nggak mau di penjara takut. Ya anaknya salah gitu loh. Dan ini emang udah masuk ke udah masuk ke ke pelanggaran pidana UU ITE. Dia kena 3 pasal loh, berlapis loh. Cuman deh gue nggak dari itu ya, dia tuh ngorbanin teman-temannya gitu loh, gak ada akhlak banget gitu. Teman-teman lu tuh udah ngorbanin diri buat namanya masuk penjara, jadi lu kayak udah lah masuk penjara aja nggak apa-apa. Ini dia malah kabur gitu loh. Sekarang gini loh, dia udah bikin masalah, ya seharusnya dia bisa tanggung jawab sama masalahnya sendiri. Tapi kan dia sebagai seorang pengecut jadinya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Gue geli gitu loh ngelihat cowok. Gue nonton. Udah ngelakuin kesalahan, tapi bukannya bertanggung jawab, malah lari dari tanggung jawabnya. Itu sama aja kayak banci. Iya, nggak ada bedanya. Dia memperlakukan itu terhadap transpuan, tapi dia sendiri tuh kayak kelakuannya kayak transpuan. Sampai nah, makanya gue nonton juga nih, nonton di YouTube-nya Atta Halilintar. Ini dia omongin Ferdian Paleka ini. Iya, dia komentar kan. Dia komentar bilang kayak gini, emang banyak orang-orang yang beraninya di internet, pas ketemu ciut. Buktinya kita bisa lihat. Iya sih, benar-benar. Enggak, karena gini deh. Orang tuh kadang gini. Kayak misalkan gini, gue ibaratin dia sama kayak kasus 2017, kok nggak salah 2018 gitu. 2018 apa? Yang Logan Paul ke itu tuh. Si Paul ke Akigahara Forest ya, yang Gua kurang tahu sih. Ya, Akigahara tahu.
Kenapa itu? Coba dijelasin. Dia lakuin apa aja buat nambah sensasi. Cuman Iya. dia nggak mikir, Hmm. ini backlashnya gimana? Ini bakal dinilai orang bagaimana gitu loh. Dia nggak mikir konsekuensi. Kayak anak kecil Kayaknya ngelakuin mereka apa tuh- aja semaunya dia. Nggak ada jauhnya sama anak kecil. Anak kecil kan kalau kita tahu dia pengen ngelakuin apa yang enak buat dia, apa yang memuaskan buat dia. Tapi dia nggak mikir konsekuensinya. Gitu loh. Enak Soalnya kecil. kebanyakan tuh cari konten itu yang first time gitu. Kan kebanyakan nih cuma misalnya nyari konten sekitar hutan gitulah. Nah, satu orang nekat masuk ke Aokigahara cari gitulah. Iya. Jadi kok konsep first time tuh sebenarnya mainstream, tapi bikin sensasi gitu. Iya. Dan itu sensasinya itu tuh udah parah banget, udah melakukan pencemaran nama baik. Iya, privasi orang-orang terganggu kan. Iya. Kemarin kasusnya Ripanjul, sekarang kasusnya Ferdian Paleka lagi. Dan moga aja dengan Ferdian Paleka ditangkap itu bisa buat YouTuber baru nggak Ya, yang YouTuber awam lah ya, Iya. yang pemula yang baru mau bikin gitu. Iya. Ya jangan bikin konten yang receh, yang prank-prank nggak jelas lah. Kadang gue juga ngeliat yang YouTube lain tuh bikin prank apa, gue tuh kadang kok kenapa harus kontennya prank kayak gini Iya. gitu loh, yang inilah yang bermanfaat gitu buat orang banyak kan. Kalau masalah Lu ada- konten nih, gue keinget sama kontennya siapa ya? Hasan JR11 kayaknya yang suruh yang suruh buka puasa itu yang dikasih pizza sama uang berapa juta tuh? kan pizza di waktu puasa. Kalau misalnya mau dibayar 10 juta. Itu nggak ada otak itu loh. Gue merasa nih, jadi si Hasan JR ini dia itu bikin konten di YouTube. Kontennya itu tuh di mana dia menyuruh orang buka puasa ditawarin pizza kalau nggak salah Ge. Iya. Kalau dia ditawarin makan pizza itu pas lagi bulan puasa ini sekarang juga dia dikasih 10 juta. Itu kejadiannya waktu siang loh ya. Iya. Waduh. Bukan pas sore maghrib, bukan. Ya itu namanya dia nggak menghormati dong. Kayak dia gimana? Dia tuh kayak setan. Jadi kayak mancing orang berbuat kayak gitu. Tapi sekarang ini sih kalau ngomongin dia nih ya, kalau misalkan dia nyuruh orang buat ngelakuin hal kayak gitu tuh bukan si orang itu yang dosa, malah dianya yang dosa dong. Iya. Malah kalau orang itu melakukan, dosa orang itu juga dilemparkannya ke dia juga. Iya. Si korban dapat karena kan dapat di dosa. sini kan salahnya kan si YouTubernya ini. Iya, si pelaku. Apa ya? Aduh, kenapa sih harus kontennya tuh yang kayak gitu? Agama dijadiin konten. Dan itu malah agamanya tuh yang jelek gitu loh, dibikin jelek. Yang bermanfaat gitu. Iya. Kan. Lo baksos atau lo nge-rescue misalkan kucing atau anjing yang lagi terlantar atau yang dia cacat atau gimana, kan bisa tuh bikin konten. Gini, kalau misalkan orang-orang ini nggak bisa bikin konten yang bermanfaat atau apa, minimal jangan cari sensasi yang parah banget. Ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa berkarya. Cukup aja nih kayak. Kan gini. Bentar dulu, gue selesaiin dulu nih. Minimal ya, kalau misalkan lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya podcast aja. Kayak podcast ilmu gibah.
Iya, bulan puasa malah gibah. Lanjut. Ya, kalau gimana ya, kalau gue ngomongin anak zaman sekarang nih, kayak pemula-pemula atau emang yang mereka udah YouTube nih, udah eksis di YouTube, mereka tuh pengen lebih viral. Ya mereka ngelakuin hal yang ya kayak gitu, prank lah. Terus yang apa, emang sih lebih banyak kalau kita YouTuber Indonesia tuh paling banyak prank-prank gitu kan. Beda sama kontennya, ya lihatlah kontennya ke negara sebelah gitu, kayak Korea, kayak Jepang lah, atau negara-negara lain yang mereka bikin kontennya bermanfaat gitu. Ada yang nggak bermanfaat, sushi ramen. Bener kan? Jangan nyebut sushi ramen Anda. Bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat kan? Tapi jujur ya, kayak konten-konten YouTube yang isinya apa, makanan-makanan tuh yang mukbang, karena tuh orang-orang tuh pada suka gitu, SMR gitu. Beneran sampai yang satisfying. Nah, tuh satisfying banyak gitu kan. Banyak ide di kok kenapa pada suka gitu. Sekarang gini, kayak salah satu YouTuber sih Yuka Kinoshita. Nah, dia YouTuber Jepang yang dari dulu dia bikin konten tuh makanan terus, apalagi dia itu misalkan nih, kayak hari ini kontennya dia, gue mukbang ini nih McDonald kan, McD. Nah, ntar seminggu kemudian dia mukbang itu lagi. Ntar ada yang dia bikin makanan apa, tapi emang gue lihat tuh subscribernya tuh banyak gitu loh. Dari hal kecil aja lu bisa bikin konten. Bentar dulu. Sabar. Gue pengen izin. Ya. Gue pengen ke toilet. Yaudah. Nih, dari hal kecil aja lu bisa bikin konten loh. Ya, dari contohnya aja gue nih. Dari contoh gue aja bisa loh bikin konten-konten gibah. Kenapa lo pada harus cari sensasi gitu loh? Itu yang gue pertanyakan. Ya lo bikin konten gibah karena lo suka gibah kan? Enggak, jurusan gue ilmu gibah. Orang lain pada masuk ilmu komunikasi, gue milihnya masuk ilmu gibah. Lulus jadi bapak-bapak grup WhatsApp. Aduh. Iya, pokoknya ini loh, pikir. Gue ngakak anjir, sumpah. Gue buka Facebook. Ini ada yang nge-share fotonya si Ferdian. Gimana? Fotonya gimana? Dijelasin. Foto, jadi perbandingan fotonya dia yang sebelah kiri ini masih ada rambutnya kan. Sekarang yang kanannya ini botak. Keren, pakai tas lempang gitu kan. Masih sok cool lah gayanya. Anting masih ada. Pas udah masuk penjara jadi kriwilin. Kepala kayak cimol. Jadi kriwilin dia. Gak ada. Jadi temennya Son Goku. Tapi bedanya tinggi jangkung. Ya ampun, dan gue ini gini. Ada netizen yang komen kan di salah satu Instagramnya si Ube. Tahu Ube nggak sih? Ube itu selebgram yang
beritanya dia itu diberitakan ini sebagai mantan TKI yang itu loh. Gue nggak tahu kalau itu. Si GG ini lagi reconnecting. Karena si selebgram ini dia kan agak-agak ke inilah ke cewek-cewekan gitu. Kita iklan dulu si Gigi. Enggak, ini udah masuk. Jadi karena ya kan awal-awal gue kenapa nih ada berita ada postingan begini nih, ya gue cari tahu dong ini kenapa. Si Ferdian bikin prank terhadap transpuan. Oke, temen-temennya dia dong, si selebgram ini, si UB namanya. Nah pas kemarin udah ketangkep, terus dia sambil posting fotonya si Falcon, terus di bawahnya dia bilang akhirnya tertangkap juga. Banyak kan yang komen tuh para followersnya bilang gini, gue heran ya kenapa sih si Ferdian itu dibilang ganteng. Gue ngeliatnya dia gak ganteng. Nggak ada ganteng-gantengnya. Dibilang cakep. Gue tuh heran tau, kayak oh my god, lo ngeliat dia cakep dari mana? Dari lubang sedotan gitu. Kalau dari pandangan seorang Megumi, orang gak ada akhlak kayak gini, dibilang ganteng. Kalau dari tampang gimana? Deh. Coba kalau dari apa? Kalau misalkan lu nggak ngelihat sifatnya, kalau lu nggak ngelihat sifatnya, kalau dari muka ganteng nggak menurut lu? Enggak, kayak bapak-bapak. Ini apa ya? Mohon maaf, gua nggak suka cowok berkumis. Nih, gua bewok gak apa-apa bewok, guys. nih siapa namanya? Emang dianjurkan lo ya dalam Islam harusnya ada bewoknya. Nggak berkumis. Gini. Lu tahu nggak sih apa? Woi, gua mau ngomong. Nih, siapa? Lu nonton nggak podcastnya Om Deddy yang kedatangan Miley lagi? Ya, gue tidak menonton itu, gue hanya menonton fokus apa yang gue nonton. Megumi. Kalau gue belum update lagi si Om Deddy. Gue belum nonton Soalnya podcastnya. terakhir gue update Om Deddy itu yang dia kalau nggak salah sama Dokter Tirta. Oh itu yang terakhir loh. Ini Om gue panggilnya Lord Preman lah, Lord Mael. Seorang preman terkuat di bumi sampai menangis loh. Ngeliat kelakuannya ngeliat kelakuannya Ferdian. Soalnya dia pernah susah juga. Dia bisa ngerasain gimana di saat para transpuan ini tuh dapat bantuan, ya mereka harusnya seneng pas dibuka sampah. Itu Lord Mael ngerasain sakitnya kayak apa. Sekarang gini, jangan lihat dari mereka aja deh. Lihat dari kita yang keadaannya memang lagi susah gitu loh. Iya. Orang-orang kayak kita deh, orang-orang kita siapa sih di ini nih. Jadi cuman orang nge-podcast gibah yang belum terlalu yang enggak tahu tempatnya di mana. Ya kan? Iya. Kita juga dari awal-awal kayak begini kita termaksudnya susah. Iya, kita susah bertemu. Kita lagi physical distancing. Nah, iya. Terus secara begini aja, kita aja untuk namanya kita kita melakukan kayak begini gitu kita usaha. Iya. Kita bukan mencari tema, kita emang pengen ngobrol, kita pengen menggibahkan sesuatu. Iya. Itu nggak berguna. Ini salah satu kegiatan sosial kita, walaupun dibatasin, walaupun kita nggak bisa ketemu,
social distancing aja. Iya. Gibah itu kegiatan loh. Gibah itu salah satu bentuk komunikasi loh. Gue anak ilkom gue. Ya. Ilkom memang seneng ya. Iya, lulus jadi bapak-bapak grup WhatsApp. Ya, gue bercanda. Ngomong nih. Apa tuh? Si Ferdian ini kalau nggak salah, bayangin dong nyokap tirinya nangis ngelihat video Iya. dia ngelakuin hal kayak gitu. Sampai minta maaf ke media loh. Enggak, jangan objektif ke biasanya kan apa? Jangan mandang emak begitu. Ini jangan mandang nyokap tiri itu ini deh, jangan mandang nyokap tiri itu selalu kayak kasar gitu loh. Nah itu dia kan banyak yang berasumsi kalau nyokap tiri itu begini ternyata kan lihat aja. Banyak kan sampai netizen kan bilang gini, nyokap tirinya berhati malaikat, anaknya tanda tanya dong. Iya emang. Gini apa ya? Gini gue mau nanya juga. Kalau dari kalian bertiga, pantas nggak si Ferdian Paleka ini di penjara itu diperlakuin kayak gitu, dibully sama napi? Kalau pantas kenapa? Coba. Bang SMH dulu. Jadi gini, seperti kata gue tadi, gue seneng banget kenapa sampai dia bisa digituin tuh seneng banget. Karena itu suatu pelajaran yang harusnya emang dikasih pelajarannya. Oh, orang kayak begitu, dia cuma nyari sensasi, dia caper. Dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya ke dia sendiri. Iya. Kan? Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Kalau misalkan kayak misalkan lu mau bikin konten nih, bikin konten game aja nggak susah kan? Kayak gua, Just No Limit bisa, Tuturu bisa, banyak youtuber yang bisa itu. Reza Arab bisa, sampai nutup channelnya lagi. Bahkan yang bukan namanya channel gaming bisa bikin channel gaming. Siapa? Gue pengen ambil contohnya Raditya Dika. Dia sekarang isolasi di rumah, main apa? The Sims. Pada kamu fans-fansnya? Tahu gue tahu. Apa enggak? Susah nggak sih untuk namanya begitu? Banyak yang bisa lu lakuin sebenarnya. Kita ambil contoh juga dari ini tim Tuan. Itu bisa mereka bikin konten selama di rumah. Ya walaupun mereka bertiga, tapi tetap physical distancing. Itu loh. Banyak konten yang bisa lu buat. Siapa sih? Kayak sekarang ini ya social distancing yang di rumah, artis-artis kayak pada house tour. Iya. Banyak yang bisa dilakuin. Bukannya cari sensasi kayak gitu. Ini juga kita tahu kan kondisi lagi kayak gini. Lu sadar nggak sih mereka kan bilang membantu pemerintah. Tapi mereka sendiri kelakuannya nggak ngebantu pemerintah. Dengan apa? Mereka keluar rumah. Padahal kita dihimbau untuk di rumah aja. Jangan kaget loh ya. Banyak masyarakat kita tuh udah mulai keluar rumah. Kayak dekat rumah gue aja nih udah rame loh. Orang mau buka puasa aja rame. Jangan kan mau buka puasa. Himbauan gue di episode 1 nggak didengar. Kita baru menerapkan mencoba untuk namanya kembali seperti hidup normal itu Juni. Sekolah masuk, kuliah masuk, kantor masuk, sama pasar dan mall baru dibuka lagi. Itu Juni. Tapi kalau menurut gue itu bakalan
dipercepat sih. Iya. Soalnya gue ngeliat di masyarakat kita tuh udah gerah gitu ya. Ya udah nggak betah lagi di rumah aja. Gue tuh waktu itu nonton live-nya ada salah satu dokter namanya siapa gitu, gue lupa namanya. Dia live sama dokter Tirta. Lo tahu ngomongin apaan? Apa tuh? Ngomongin corona. Meningkat pesatnya pas kapan? Pas lebaran. Lo bayangin. Sebelum lebaran aja tuh orang udah pada keliaran. Iya. Apalagi lebaran. Kita Wah. lihat aja nanti. Pada mudik. Udah, mudik orang sekarang tahun ini nggak boleh. Curi-curi kesempatan loh buat mudik. Jangan salah. Misalkan di jalan tol ditutup, ya mereka mah cari jalan tikus. Kok kayak gini bodo amat. Kok kayak gini gue bikin himbauan lagi di episode di penutup nanti kita bikin himbauannya. Capek gue udah himbau di episode 1 nggak didengar. Ya wajar sih walaupun karena view gue masih dikit. Gini ya. Yo. Corona itu menurut gua itu enggak terlalu apa namanya? Lu nggak harus takut, lu nggak harus khawatir soal corona. Lu kalau kena corona ya udah berdoa aja, lu itu berdoa aja, lu sembuh. Gak usah stres, gak usah dalam hati, gua takut mati gini-gini segala macam. Toh yang bikin orang-orang sekarang mati karena corona adalah stresnya mereka nggak bisa ketemu keluarga lagi. Takut diisolasi. Faktor utama di Indonesia yang membuat orang-orang itu adalah karena mereka tidak boleh ditemukan oleh keluarganya lagi. Gak bisa bersosial. Sekalinya kalau kalinya lu ngeliat keluarga lu paling terakhir, ya lu pergi ke rumah sakit udah. Iya, di saat dijenguk. Udah kayaknya episode ini ditutup aja deh. Udah, kalau gue lihat nih, mau tahu udah berapa jam kita durasi? Kita udah habis 1 jam 5 menit. Mau ke 6 menit. Nah, kalau gitu. Ya udah, mau diakhiri. Ya udah, karena tadi GG yang buka. Karena tadi GG yang buka, silakan GG tutup lagi. Sekian bahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya anak-anak. Tadi lu belum ngasih tahu episode berapa Bambang? Di awal baru ingat gua. Ya bodo amat. Oh ya lu editor ya. Ini kita episode 3 BTW. Episode 3 kata siapa ya? Episode 3. Kemarin episode 2. Berantem. Gua sama Igumi udah ngejelek udah. Yaudah, ayo G, ditutup lagi. Ya, sekian basa-basi kali ini. Udah cukup ya, udah kelamaan kayaknya. Ya, sebut nama. Mungkin bakalan disambung lagi ke episode berikutnya atau bahas yang lain lagi, gak tahu dah. Lihat aja besok. Ya, pokoknya Oke. Pokoknya yang lagi rame langsung kita bahas. Gua Akira. Lanjut. Oke, lagi. Gua Akira. Gua Gigi. Gue sana. Gue Megumi. Oke, ditutup episode 3 tutup. Buat teman-teman yang ngedengerin podcast Ilmu Gibah, gua Akira mengingatkan untuk tetap di rumah aja, stay at home, jaga kesehatan. Jangan keluar, jangan nongkrong, paham nggak? Lu kalau nongkrong mulu, corona kapan kelar? Paham nggak? Ya oke, ada pesan nggak lu? Intinya
gini aja sih. Jangan kemana-mana. Udah nolep aja di kos di rumah. Indonesia lagi mendukung program apa namanya nolep nih. Kapan lagi? Apalagi lu pada nih wibu nolep yang gak ada kerjaan. Kerjanya cuma nongkrong di Facebook doang. No, apa puas-puasin lu nolep. Tapi jangan lupa produktif. Tetap jadi pintar lu. Udah sih itu aja kalau gua. Udah, pesannya itu ya. Dengerin lu, awas aja lu kalau masih keluar-keluar lu. Ini aja gua bikin podcast sama G via telepon WA. Udah lu jangan ini ya, jangan ngelunjak lu. Ini gua ngegas biar lu pada ngerti. Paham gak? Lu emang bodoh. Bodoh.